Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Izin bertanya, Cikgu. Sebelumnya mohon maaf, Cikgu, mungkin pertanyaan saya di luar daripada tema pada malam hari ini, Cikgu. Ya. Dan juga sebelumnya mohon maaf jika pertanyaan saya tidak layak untuk dijawab, mungkin dengan alasan live streaming atau apalah itu, Cikgu. Okay. Yang menjadi pertanyaan saya nih, Cikgu, bagaimana tanggapan Cikgu mengenai yang sekarang ini lagi viral nih tentang pemboikotan beberapa produk itu, Cikgu. Okay. Karena kan setahu saya ulama-ulama besar juga sudah melarang kan untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Dan saya juga sebenarnya sudah terkena dampaknya, Cikgu. Ada kan yang datang ke warung mau belanja, ini kan udah diboikot katanya gitu kan. Okay. Jadi kata saya, maaf saya tidak ada boikot dan insya Allah apa yang saya jual di sini semuanya halal. Saya bilang gitu. Nah itu pendapat Cikgu bagaimana? Pendapat saya ya, tentang boikot dia, ulama Indonesia mungkin ulama dunia ya sepakat bahwa memboikot benda-benda Israel. Kalau saya nggak sepakat. Apakah cikgu nggak ikut ulama? Ikut ulama. Apakah kita ikut harus ikuti semua? Kan enggak. Contoh saya mau tanya kayak gini nih. Ibu-ibu semua jamaah Nurul Yakin ini ikut saya enggak? Kenapa enggak pakai baju kayak saya? Kenapa enggak pakai peci kayak saya? Apakah harus ikut semua? Kan enggak. Benar enggak? Ketika kita tidak sama, kan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ya. Dan berpeganglah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, contoh saya mau tanya. Saya bukan nyalahin, saya cuma buka sudut pandang. Kalau seseorang yang mengambil hukum, itu yang pertama ditanya di hari akhirat, hati-hati. Itu aja mau saya bilang. Di hari akhirat Bapak Ibu ditanya, contoh misalkan saya ulama nih. Yang makanya yang pertama ditanya nanti dari akhirat tuh ulama dipanggil, bukan ahli maksiat. Dengan statementnya, ya kan, dia bilang ini boykot. Sekarang kita pikir nggak itu ya? Ada orang susah. Contoh saya kasih satu item, Sprite lah itu ya. Sprite kan punya Israel. Contoh misalkan ada orang hidupnya cuma jual Sprite. Dengan jual Sprite lah ikhtiar dia menafkahi keluarganya. Pertanyaan saya, ketika kamu mengeluarkan statement jangan lagi minum Sprite, macam mana nasib orang jual Sprite? Macam mana? Kalau kamu iya nggak jual Sprite, kamu jual ucapan kan itu, benar nggak? Dia ngomong-ngomong cair, orang jual Sprite, benar nggak? Dari mana letak haramnya? Sedangkan di situ ada label MUI. Apakah ketika kita boykot produk-produk Israel kalah? Enggak juga. Bahkan makin gencar itu bom ditujukan. Kalau memang boykot itu berlaku, nggak ada lagi korban di Palestina, benar nggak? Tapi kenapa korban semakin banyak? Gara-gara kamu salah satunya. Itu aja mau saya bilang. Siapapun lah kamu, saya bilang. Oh kamu ulama, saya juga dari garis keturunan ulama gitu. Makanya hati-hati ngambil hukum gitu. Kadang-kadang kan orang nengok YouTube. Nah yang dengar nih orang awam. Kadang-kadang orang awam sama orang awam nih berdebat gara-gara ulama tadi. Iya kan? Contoh Ibu Lunma jual Sprite, Bu. Ibu hidup ini dengan jual Sprite. Ya kan itu. Mohon maaf satu contoh, suami Ibu sakit. Jadi Ibu jual Sprite keliling. Tiba-tiba diboikot. Diboikot gara-gara statement orang yang menetapkan hukum. Siapa yang tanggung jawab dalam kehidupan Ibu, saya tanya? Bukankah orang yang menetapkan hukum? Dengan statement dia menyulitkan orang lain, itu pahala apa dosa, saya tanya? Jadi bagi saya nggak ada boikot tuh, ya kan? Jadi kayak mana itu? Ya nggak ada boikot gitu. Apakah dengan boikot Israel kalah? Enggak. Kapan Israel kalah? Ketika Allah kalahkan untuk Israel. Sebelum Allah kalahkan untuk Israel, nggak akan kalah untuk Israel. Kalau memang kamu mau kalahkan Israel, seluruh dunia perang Israel lah. Benar nggak? Ayo kita seluruh orang Indonesia datang sana perang. Orang Arab mana negara Arab? Kau boikot gitu.
Tinggal tekan pencet nuklir dari Iran, dari Indonesia, hancur Israel, benar kan? Benar nggak? Kalau kamu nak kalahkan Israel bukan boikot barang, tetapi kamu jihad ke sana, itu aja mau dibilang. Ini boikot netapkan hukum, nyusahin orang susah, benar nggak? Macam corona kemarin coba. Corona kemarin masjid ditutup, ya kan? Dulu ketika belum corona, ini katanya kalau misalkan jarak sikit masuk setan. Waktu corona setan apa yang masuk situ katanya? Sampai masjid ditutup, dikira nggak ditanya di hari akhirat? Di hari akhirat ditanya. Kalau awak jujur aja, sikit pun awak dulu nggak percaya sama corona. Tetapi bukankah ulama mau ambil statement, ya kan? Ya kan? Katanya masjid harus ditutup. Saya nggak setuju. Apakah saya nggak ikut ulama? Nggak juga. Apakah ketika kita harus ikut seseorang, kita harus ikut semua kayak dia? Nggak juga. Macam bapak ibu hari ini ikut saya. Apakah harus ikut yang saya pakai cincin semua? Abangnya nggak pakai cincin. Apakah dengan abang nggak pakai cincin nggak ikut saya? Kan nggak. Benar kan? Jadi tak ada boikot gitu. Jadi mau boikot barang Israel, ngapain boikot? Jual aja. Siapa yang bertanggung jawab? Saya. Siapapun yang berguru sama saya di akhirat, saya tanggung jawab itu. Dan saya pastikan nanti di hari akhirat, nanti yang boikot itu, awak tengok dia ditanya sama Allah. Mulai sekarang boikot. Terakhir kita contoh ya, sunlight kita buang kan mubazir. Benar gak? Benar apa enggak di situ ya? Sprite kita buang kan mubazir, mesin ini bawa minum. Jadi kalau ada yang mau boikot barang, antar ke Nurul Yakin, biar Nurul Yakin dijual, biar bangun nih pondok pesantren Nurul Yakin, daripada kau lakukan yang sia-sia. Jadi saya mau bilang kepada seluruh orang yang ada di dunia itu. Jadi ya, kalau kamu mau boikot barang Israel, daripada kamu buang tuh barang, kamu pecah-pecahin barang, kamu bakar, kirim ke Nurul Yakin barang-barang tuh, mau Sprite, Sunlight, Wipol, segala macam, biar saya yang jual, seperti saya jual madu ini, mama parfum ini. Ketika saya jual ini, nanti bisa untuk pembangunan pondok pesantren Nurul Yakin, daripada kamu buang. Bener gak? Ini ambil, kecuali itu miras, iya. Awak mau tanya, abang pernah minum Sprite gak? Mabuk nggak? Kecuali abang minum Wipol, ya. Makanya yang datang itu berguru, jangan berguru di YouTube. Sekarang banyak ustaz-ustaz di YouTube tuh ustaz artis. Dia tinggal ngomong aja gajinya jalan. Awak, betul nggak? Awak mau tanya dulu, Pak. Misalkan bapak ini boikot segala macam, Israel kalah enggak? Kalau mau kalah Israel, ayo kita pergi ke Israel semua mati Israel. Ya kan, lucu kadang-kadang. Habis itu datang ke FPS-nya, nggak tahu apa-apa lu ngomong. Nanti dituduhnya, itu kan siapa yang ngomong? Siapa itu? Terus dilaga-laga Ustaz. Macam ini nih, dilaga nih. Ustaz Zulqadri segala macam. Dia nggak setuju sama ulama. Awak bukan nggak setuju sama ulama, tapi yang dibuat sia-sia awak nggak setuju. Ya kan gitu. Benar nggak? Contoh misalkan penetapan 1 Muharram penetapan 1 Syawal hari Senin. Ada juga kok yang hari Selasa. Apakah yang hari Selasa Tuhannya beda? Muhammadiyah sama NU memang bukan Allah Tuhannya. Nah, ketika saya beda statement, ya kan, ketika saya nggak mau ikut tuh boikot, ngapain boikot? Mending saya sedekah yang boikot tuh. Kalau sempat diboikot, macam mana lah lagi? Awak yang paling khawatir nanti kalau diboikot beras. Nah, saya mau tanya dulu, misalkan ulama bilang, sekarang seluruh beras di Indonesia kita boikot, mau nggak awak tanya? Mau? Kalau awak jadi ulama jadi awak, gitu aja. Biar awak keluarkan statement. Sekarang saya balik, Pak. Saya jadi orang yang menetapkan hukum, saya bilang seluruh beras diboikot. Bapak jadi kayak saya orang awam. Bapak mau nggak? Nggak juga kan? Makanya kalau ngomong tuh jangan sembarangan, menetapkan hukum jangan sembarangan. Dia ngomong sekali ceramah sini 100 juta, ngomong sana 100 juta. Kawan cangkul, Pak. Bulut mah kalau sempat seluruh barang ibu yang Israel jualan lagi nggak ibu?
Contoh Wipol, Sprite, yang saya tahu nih, Sunlight, 3 produk lah. Gak usah beli sama Bu Lumah Israel gitu. Jadi awak bermusuhan sama Bu Lumah karena Bu Lumah jual barang Israel. Gara-gara siapa? Gara-gara orang menetapkan hukum. Nah, kau yang menetapkan hukum ditanya di hari akhirat. Jadi saya cuma mau bilang pada seluruh yang mau berguru sama saya, nggak ada boikot-boikot. Kalau ditanya di hari, saya tanggung jawab. Lahir batin saya tanggung jawab. Kayak gitu, Bu. Ibu jual aja. Mau orang bilang ibu, ketawa aja. Ingat, nanti dia makin sulit tuh. Pas dia mau pergi sini, nggak bisa beli. Nggak bisa juga beli. Terakhir meninggal dia lagi cari-cari barang tadi. Iya kan? Pergi ke sini ini je boikot. Contoh lah nak beli Sprite kan nggak ada di label. Israel katanya tadi. Taruh. Sunlight. Nggak boleh cuci piring pakai ini. Terakhir dia belanja pagi, sore pulang. Gara-gara boikot tuh tadi. Jadi tak ada boikot. Kalau nak boikot si Israel, kau penggal kepalanya datang sana, itu okey kau, gitu aja. Itu Bu kira-kira. Terus saja ibu jualan. InsyaAllah saya berdoa sama Allah urusan ibu dimudahkan. Semoga otak-otak orang yang boikot itu dirubah sama Allah menjadi benar, itu aja. Nah, itu yang Cikgu bilang tadi, misalnya kan dia udah meyakini kalau barang itu haram kan. Tapi misalnya dia udah nggak ada pilihan lagi, tetap dia ngambil barang itu tetap menjadi haram nggak? Iya, Bu. Jadi poinnya kayak ini nih dalam hukum. Rokok aja, Bu ya. Apalagi yang kayak tadi. Ada orang ikut ulama. Ini rokok ini kan ada ikhtilaf. Kalau saya, guru-guru saya rata-rata merokok. Guru saya bilang rokok ini makruh. Makruh apabila dikerjakan, tidak berdosa, apabila ditinggalkan berpahala kan. Ada sebagian ulama bilang rokok ini haram. Contoh gini nih. Ibu ikut ulama yang rokok haram. Ya kan? Jadi ibu ngikut ulama yang berpendapat rokok itu haram. Tiba-tiba orang tua ibu bilang gini, "Lun Ma, belikan rokok dulu." Ibu kan pergi kan karena orang tua yang suruh. Ketika ibu beli rokok, keluar ibu pergi beli rokok, membeli rokok untuk orang tua ibu, yang ibu lakuin haram. Kenapa? Karena ibu ikut ulama yang berfatwa bahwa rokok itu haram. Ngerti bang? Abang misalkan ikut ulama yang rokok itu haram, disuruh beli rokok haram nih. Betul, disuruh beli rokok aja haram. Kenapa? Karena dia memudahkan perkara haram. Walaupun contoh misalkan bagi awak makruh, dia jual rokok haram. Tapi kalau dia berfatwa kepada yang makruh, ya enggak. Sama contoh, itu Israel tapi masih dibuat, itulah haram. Maka jangan pernah bilang, jangan pernah share video itu. Makanya kalau ada yang aneh-aneh, tanya dulu. Di yayasan di majelis itu ada saya yang pembimbingnya. Kamu kirim-kirim sembarangan, saya bilang. Ini apa-apa kirim, kalau berita-berita yang lain nggak apa-apa, ini kirim, tabung nggak payah. Hamas itu organisasi, asal kamu tahu. Nanti saya cerita. Organisasi yang punya senjata, sama kayak dikit. Itu politik, harus dipelajari dulu. Semua itu politik, hati-hati. Di sana sini ada kerjasama, nengoknya pakai batin. Hati-hati gitu. Ya kan Bu? Jadi kalau yang ini haram, share pula. Orang share video kemarin haram bagi dia. Itu aja mau bilang. Hati kamu. Besok share lagi itu. Itu kan hukum. Untuk apa punya guru kita? Benar kan? Kecuali tadi ada kecelakaan di Timban, ada bocor kan gitu ya, jalan berlubang, ini ustadz dikirim. Macam awak bukan nggak ada ustadz di grup itu gitu. Awak bukan nyalakan, buka sudut pandang, ngerti nggak? Kenapa kamu ngelakuin itu? Karena kamu nggak tahu. Hari ini saya kasih tahu. Kamu kan punya guru. Apa-apa kamu tanya sama guru. Kalau kamu nggak punya guru, nggak apa-apa. Benar kan? Nah, pertama yang kamu tanya sama guru. Karena guru kamu ini bersanad. Karena guru kamu ini bertanggung jawab dunia akhirat. Kenapa kamu lakuin itu? Yang pertama, saya maklumi karena kamu nggak tahu.
Ya kan? Makanya kemarin yang kirim-kirim itu udah minta maaf. Saya maafin. Kalau dia nggak minta maaf, apapun yang di-share yang haram-haram itu, setiap dia konsumsi haram. Tapi atas dasar dia udah minta maaf sama saya, maka dimaafkanlah. Maka besok-besok kalau nak kirim-kirim tahu ustaz siapa, ustaz dari Amerika, tanya dulu, cikgu kira-kira pas nggak ini? Awak dengar dulu, oh pas, kirim. Kalau berita-berita silahkan. Kenapa? Karena kita punya guru. Kenapa? Yang guru kita atas izin Allah dipahamkan tentang fikih, dipahamkan tentang tauhid, dipahamkan tentang tasawuf, bukan untuk sombong, bukan. Kan guru itu wasilah, petunjuk, benar kan? Kita ada petunjuk kok, tengok petunjuk orang itu. Ngerti nggak ini? Kita ini punya kompas kan? Pernah main kompas nggak? Ya, bujur lintang kalau nggak salah, entah apalah itu N ya kan? Nanti kita putar-putar, cari lah apa. Tiba-tiba kita ini punya, man, kompasmu kayak mana? Kompas awak kau nggak percaya lo gitu. Ini kau buang nih kompas. Kayak gitulah Bu. Ya, Cikgu. Alhamdulillah sudah dipahamkan, Cikgu. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua Israel pening juga. Ni kopi mik Israel dah. Gelas Israel enggak, semua Israel. Karena gini Bapak, saya cuma mau bilang, Israel itu cucunya Amerika, Amerika cucunya Israel. Awak mau tanya, di seluruh dunia ekspor impor itu Amerika enggak? Terakhir kamu pening sendiri nanti. Kalau yang kaya oke, macam-macam kita ini ekonominya sedang-sedang aja. Mau beli ini nggak boleh, kayu ini kayu dari Israel. Saya sini nggak bangun rumah, tinggal hujan segala macam. Kenapa tinggal nggak ada pakai atap? Karena atap tuh atap Israel, seng-seng angsa tuh Israel, asbes Israel, ya kan? Habis itu apa namanya besi ulu Israel, pening kita. Terakhir macam mana? Gali kubur sendiri masuk dalam biar cepat. Macam-macam zaman akhirnya.